selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Mario Legi, biasa dipanggil dengan Egi. Saya dari Sekretariat BPKN dan ada dibantu oleh Mas Haikal. Kami berdua dari Sekretariat BPKN. Sebelumnya saya mau mencoba untuk menjelaskan sekilas latar belakang dari kegiatan ini dahulu sebagai gambaran. Sebentar saya coba share screen. Oke. Terlihat semua ya, share screen saya. Sebagai gambaran umum, saat ini dampak wabah virus corona sangat meresahkan masyarakat di seluruh dunia. Mulai dari penutupan toko-toko retail, pembatalan perjalanan, sampai dengan adanya banyak sekali lonjakan-lonjakan harga produk, dan lain-lain. Akibat dari dampak itu semua, konsumen merasa dirugikan. Mereka sepenuhnya tidak teredukasi terkait mengenai hak-hak konsumen pada saat kerugian itu terjadi. Jadi, untuk mewujudkan konsumen yang cerdas dan berdaya, perlu bantuan semua pihak. Kami dari BPKN tidak bisa serta-merta hanya BPKN saja yang mewujudkan untuk konsumen menjadi cerdas dan berdaya tersebut. Kami membutuhkan peran serta dari semua para kepentingan, salah satunya dari teman-teman vlogger. Oleh karena itu kami dari BPK, teman-teman para milenial, para vlogger untuk kreatif, peduli terhadap pelindungan konsumen untuk mengikuti lomba vlog yang bertemakan pemulihan hak konsumen di masa pandemi COVID-19. Apa saja yang menjadi ketentuan dari persyaratan dari ketentuan lomba ini? Mungkin teman-teman dari vlog bisa men-screenshot terkait dari persyaratan ini. Ketentuannya yang pertama, ini lomba ini tidak dipungut biaya alias gratis ya teman-teman. Peserta lomba juga warga negara Indonesia asli yang berdomisili di Indonesia. Lomba vlog ini terbuka untuk umum maupun dengan kelompok lainnya. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu video dengan maksimal durasi 3 menit. Tema dari lomba ini adalah pemulihan hak konsumen di masa pandemik. Jadi, teman-teman bisa membuat ide sekreatif mungkin video-videonya itu terkait dengan masa pandemik saat ini. Yang kedua, peserta harus memfollow akun Instagram BPKN, Facebook BPKN, dan channel YouTube BPKN. Nanti diisi kontennya juga para teman-teman ini wajib memasukkan kata-kata Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kontennya harus original, tidak melanggar hukum, tidak mengandung sara, tidak ada unsur pornografi, serta sebisa mungkin video ini tidak pernah dilombakan di lomba-lomba yang lainnya ya. Jangan sampai ada duplikasi atau copy paste dari video-video teman-teman yang sudah pernah diikut lombakan. Apabila itu terjadi semua, kami dari panitia berhak untuk apabila ketahuan teman-teman menduplikasi atau mencoba untuk melakukan pelanggaran itu semua, kami bisa melakukan diskualifikasi atau mencoret dari pemenangnya tersebut.
pendaftaran lomba tersebut ini dari tanggal 7 Juli sampai dengan 18 Agustus 2020. Dari mana mendaftar ya? Dari website lombavlog.bbkn.go.id. Di situ semua ada penjelasan mengenai lomba tersebut, caranya, uploadnya, dan contoh-contoh video yang telah kita sudah ada pemenang lomba yang tahun sebelumnya 2019. Di sini untuk resolusi minimalnya ada 720 pixel, tidak boleh kurang. Karena kalau kurang itu akan nggak baik ya dilihatnya juga, dan tidak jelas untuk dari resolusinya video tersebut. Link video YouTube berserta juga dapat diunduh melalui website Lomba Vlog BPKN. Video paling lambat ditunggu sampai 18 Agustus yang sudah saya jelaskan di atas tadi, pada pukul 23.59. Nanti pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Agustus melalui Instagram, melalui Facebook, melalui halaman website juga. Jumlah pemenang terdiri dari 3 juara utama dan 7 favorit. Jadi total ini ada 10 pemenang. Pemberian hadiah dan penghargaan akan diumumkan kemudian jika masa pandemi COVID-19 ini telah berakhir. Jadi nanti kami dari BPKN juga akan membuat seremonial, tapi kita melihat situasi dan kondisi dari pandemik ini apakah sudah berakhir atau belum. Apabila diharapkan sih kita dapat melakukannya seremonial tersebut dengan protokoler kesehatan ya, baik dari teman-teman maupun panitia. Lomba ini sudah saya informasikan sebelumnya, ada hadiahnya dengan total 25 juta loh. Dengan asumsinya 10 pemenang. Mungkin akan saya lanjutkan kali ya. Mas Egi mungkin terputus. Untuk nanti ada penilaian oleh juri untuk penentuan pemenang tanggal 20 Agustus 2020. Selanjutnya untuk pengumuman pemenang melalui website dan medsos BPKN itu pada tanggal 24 Agustus 2020. Dan terakhir ada pemberian hadiah. Pemberian hadiah kami juga mengharapkan estimasinya akhir Agustus sampai dengan bulan September itu sudah ada, kami bisa melaksanakan pemberian hadiah dengan seremonial di tempat tertentu. Bisa teman-teman juga bisa datang ke tempat tersebut, dan biasanya sih kami mengadakannya waktu tahun kemarin tuh di hotel, dan kami mengundang para peserta semuanya, kita undang semua untuk mengetahui siapa saja pemenang dari lomba vlog ini. Selanjutnya untuk teknis pendaftaran, teknis untuk upload, untuk teknis untuk apa saja yang mesti disiapkan, mungkin saya serahkan ke teman saya, rekan saya, Mas Haikal. Selanjutnya Mas Haikal, silakan. ya. Mungkin bisa Ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya mau menyampaikan nih di sini terkait teknis pendaftaran melalui website. Teman-teman bisa buka ya websitenya di alamat https://lombavlog.bpkn.go.id. Nah, di situ semua sudah tercantum informasinya terkait untuk pendaftaran, jadwal acara, contoh video pelindungan konsumen, syarat dan ketentuan. Nah, peserta bisa aja langsung kunjungi. Di situ juga kalian dapat langsung mendaftar sebagai peserta lomba vlog dengan mengklik tombol daftar nih yang ada di tengah. Nah, di sini ada beberapa menu, ada
tentang lomba vlog itu sendiri, jurinya siapa aja, jadwalnya kapan, ada foto-foto yang waktu tahun lalu, ada contoh vlognya bagi kalian yang bingung. Nah, di sini kalian bisa langsung lihat aja. Nah, pada halaman contoh vlog ini nih, kita udah nyantumin nih contoh-contoh video vlog perlindungan konsumen itu seperti apa. Nanti kalian bisa langsung kunjungin aja ya websitenya. Oke, saya lanjut. Nah, peserta juga harus kreatif ya. Jangan meniru vlognya seperti yang udah ada contoh pada website nih, karena itu kan akan mendapatkan diskualifikasi kalau memang benar-benar mirip. Nah, ini untuk referensi kalian aja, bagi kalian yang bingung nanti seperti apa. Contohnya tuh saya kasih contoh, misalnya vlog tentang perlindungan konsumen, kayak misalnya kalian beli permen di warung, kalian dapat kembalian itu kalian beli barang di warung, kalian dapat kembalian permen. Nah, itu kan dilarang tuh, karena pelaku usaha tuh tidak boleh mengembalikan alat tukar dalam bentuk barang. Nah, di situ kalian bisa menuntut hak kalian. Misalnya kalian membuat video vlog seperti itu, atau kalau ada di masa pandemi ini ditambah akan menjadi nilai plus jika ada melibatkan kasus perlindungan konsumen di masa pandemi. Contoh seperti misalnya kalian sedang membuat pesta pernikahan. Nah, pada saat pandemi ini kan semua tempat itu kan di lockdown ya waktu kemarin. Nah, kalian udah terlanjur membayar, itu seharusnya pelaku usaha bersedia mengembalikan uang yang kalian sudah bayar untuk pesta pernikahan tersebut. Nah, kalian menuntut haknya. Nah, itu contohnya salah satu. Selanjutnya, di sini ada form registrasi. Nah, peserta yang ingin daftar langsung aja masuk ke halaman website lomba vlog. Di situ peserta mencet tombol daftar. Nah, di situ akan langsung diarahkan menuju halaman registrasi, di mana pada halaman ini terdapat form yang wajib diisi oleh calon peserta lomba vlog, yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, alamat, telepon, email, username, dan password. Jika peserta sudah daftar, peserta bisa langsung login ya melalui halaman login. Nanti peserta mengisi username dan password. Jika peserta berhasil login, akan diarahkan menuju halaman home serta, di mana di sini terdapat penjelasan dari tiap-tiap menu yang ada pada halaman peserta, meliputi menu profil, menu daftar peserta, menu upload, dan menu pengumuman. Nah, di sini kalian juga bisa ngeliat nih daftar pesertanya, di mana siapa aja yang mengikuti, berapa banyak. Di sini akan ditampilkan semua. Nah, di halaman ini, bagi kalian yang udah selesai membuat video vlognya mengenai perlindungan konsumen dan sudah menguploadnya melalui YouTube pribadi masing-masing, peserta harus melakukan upload ya ke link YouTube yang ada di website Lomba Vlog. Nah, di sini udah ada form-form yang sudah kami sediakan, meliputi nama lengkap, email, URL YouTube kalian, tanggal, sama keterangan tentang video ini. Nah, itu aja sih mungkin dari Pak Arif. Ada tambahan, Pak? Oke. Nah, coba saya share screen ya. Keluar nggak? Keluar, Pak. Udah keluar ya? Ya. Saya view dulu. Ya, saya coba ngasih ini aja, pembekalan ke teman-teman terkait, kan teman-teman juga mungkin background-nya belum pernah memahami apa sih itu namanya perlindungan konsumen ya. Jadi saya ingin coba sampaikan kira-kira apa sih sebenarnya perlindungan konsumen yang ada gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, pertama barangkali saya sampaikan, kenapa sih ya perlindungan konsumen itu begitu penting? Ya. Siapa sih? Berapa banyak sih sebenarnya jumlah konsumen di Indonesia gitu ya? Nah, jadi pertanyaan gini, bahwa konsumen seluruh rakyat itu termasuk seluruh rakyat itu termasuk negara dan pelaku usaha itu menjadi konsumennya kita. Jadi sebanyak jumlah penduduk Indonesia itulah konsumen kita. Ya,
Kenapa kalau namanya pengusaha pun ya, katakan Pak Khairul Tanjung, dia punya transport, memproduksi beberapa barang. Pak Antoni Salim punya beberapa pabrik untuk memproduksi Indomie segala rupa. Tapi kan dia juga butuh kebutuhan produk lainnya, butuh jasa lainnya. Makanya untuk jasa lain yang dia tidak produksi, maka dia pun menjadi konsumen. Jadi secara praktis seluruh penduduk Indonesia itu adalah konsumen. Kenapa sekarang pilihan konsumen itu penting? Ya, karena gini, kita bayangkan ya, bahwa namanya ekonomi itu kalau berputar kalau ada transaksi. Tapi kalau nggak ada transaksi perdagangan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka si yang namanya ekonomi itu tidak berputar, ya. Nah, kalau ada transaksi, maka kan akan terjadi apa? Kalau misalnya ada kepercayaan antara pelaku usaha maupun si konsumen, maka akan terjadi transaksi jual beli nih, ya. Kemudian nanti ekonomi berputar, ya. Setelah ekonomi berputar, pemerintah kan dapat duit dari pajak, betul nggak? Pemerintah dapat pemasukan untuk negara dan pemasukan itulah yang digunakan untuk pembangunan, untuk belanja negara, ya. Nah, sekali lagi, namun selain itu juga maka pemerintah itu harus hadir, negara harus hadir memastikan bahwa terjadi kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga transaksi itu terjadi. Saya ambil contoh ya, ini kasus waktu beberapa, barangkali masih pada ingat nggak dulu, yang ada cacing dalam ikan makarel, ya, di mana begitu beli ikan makarel dilihat ada cacingnya di dalam ikannya. Waduh, itu ramai, itu heboh tuh, viral, ya. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau sampai di beberapa koran menyebutkan ibu-ibu protes nggak akan beli, ya, namanya ikan makrel, ya, dalam kaleng tersebut. Mak-mak pada protes. Ya. Bayangkan kalau sampai terjadi seperti itu, apa akibatnya? Maka namanya itu produsen ikan makrel nggak akan dibeli produknya sama ibu-ibu. Transaksi tidak terjadi, ekonomi tidak berputar. Itulah bahayanya. Oleh karena itu, perlu ada kepercayaan dalam bertransaksi. Supaya konsumen yakin, supaya konsumen itu percaya bahwa produk atau jasanya bagus. Artinya apa? Si pelaku usaha lah yang harus memastikan bahwa produknya itu aman, bahwa produknya itu sehat, bahwa produknya itu betul-betul dijamin sesuai dengan apa yang dideklar, apa yang disampaikan, gitu, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada tumbuh kepercayaan dari konsumen. Akibatnya apa? Tidak terjadi transaksi. Jadi pelaku usaha harus bertanggung jawab menghasilkan produk yang memang betul-betul sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar yang ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasus pelanggaran macam-macam. Tadi baru disampaikan oleh Mas Ekel beberapa contoh. Masih ingat dalam ingatan kita barangkali kasus yang perjalanan umroh ya, di mana orang banyak nabung, ya, kemudian tiba-tiba first travel mengatakan, wah nggak bisa nih, akhirnya nggak bisa dikirim, ya. Nah, bayangkan orang sudah begitu banyak, ada sampai pedagang asongan juga ngumpulin uang untuk bisa umroh, tahu-tahu nggak jadi. Itu adalah salah satu pelanggaran daripada hak perlindungan konsumen. Anda beli belanja, ya, paling sering nih ke toko retail, beli 29.000 di raknya nih, begitu datang ke kasir dibayar, kok kena charge-nya 30.000, sering nggak begitu? Mesti sering gitu. Terus alasan si kasir bilang, oh itu harganya masih harga lama Pak, bukan harga yang baru gitu. Kenapa begitu? Oh iya Pak, nanti kami akan rubah deh, perbaiki. Kita tetap di-charge dengan 30.000, padahal itu nggak boleh. Aturan dari Kementerian Perdagangan, ya kalau kita ada dihadapkan dengan masalah seperti tadi, di rak 29.000 dikasih 30.000, maka konsumen berhak untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Karena itu pelanggaran. Tadi Mas Ekel berikan contoh, misalnya kalau ada kita dapat kembalian permen, itu nggak bisa juga, nggak boleh. Pelaku usaha misalnya Anda beli belanja 29.900 gitu, 100 peraknya diganti oleh permen. Nah kalau Anda nggak percaya bahwa itu sebagai alat tukar, kumpulin tuh permennya. Belanja di toko yang sama yang ngasih permen tadi, boleh apa nggak? Mesti ditolak sama dia. Ya. Karena apa? Karena permen bukanlah alat tukar yang sah di negara ini. Padahal uang pengembalian Rp100 kan ada. Jadi kesalahan si pelaku usaha kalau tidak menyediakan uang receh untuk kembalian. Ya. Juga kalau masih ingat ada beberapa kasus-kasus lainnya, ya masih ingat bayi di Bora, ada bayi itu, ya bayi yang waktu dulu keadaannya kritis, dia bawa ke rumah sakit. Nah, tiba-tiba sampai di rumah sakit, wah ini butuh alat picu namanya, ya. Nah butuh alat picu, tapi si pihak rumah sakit meminta uang muka tuh ke orang tuanya si Deborah, ya.
orang tuanya nggak begitu mampu, akhirnya mau cari pinjaman uang, baru mau cari pinjaman uang karena bayinya kritis nggak ditangani, ya akhirnya meninggal. Setelah kita cek, kita mengundang Menteri Kesehatan waktu itu, dari Menteri Kesehatan mengatakan kalau ada yang sesuai, ada warga masyarakat yang dalam keadaan kondisi kritis, ditangani terlebih dahulu. Itu ada undang-undangnya, ada peraturan Menteri Kesehatannya. Jangan begitu ada yang kritis terus ditanya dulu, ini siapa yang tanggung jawab nih? Mana uang mukanya? Nggak boleh. Tangani dulu karena hak nyawa itu lebih utama ya, dibandingkan dengan masalah administrasinya. Nah, itu kewajiban rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa daripada si pasien. Kalau misalnya kita lihat kan sering di UGD itu kan, ada orang-orang tabrakan, langsung kan dimasukin ke UGD. Kan nggak ditanya dulu, begitu masuk ke UGD, sebentar siapa tanggung jawabnya nih? Mana ada uang muka nggak? Nggak, mati duluan tuh pasien yang sekarat, ya kan? Nah, jadi itu nggak boleh. Ya, jadi kewajiban rumah sakit itu harus menangani pasien, apalagi pasiennya adalah yang gawat darurat. Tidak boleh diskriminatif. Ya. Kemarin ada masalah perlindungan data pribadi, masih ingat nggak? Dalam kondisi pandemi itu kan banyak pada melakukan transaksi online. Tapi ternyata data pribadi kita, data-data semua itu dijual, ya, di black market nih. Nggak tahu bisa kebobolan dari mana tuh. Data-datanya e-commerce-nya bisa diretas. Bahkan kalau Anda lihat sekarang isu terkini adalah banyaknya dijual data-data apa? Rekening bank. Rekening bank yang memang valid, aktif. Dia jual itu rekening banknya. Bayangkan, ya. Ini sesuatu yang nggak boleh gitu. Ya, ini berarti data-data pribadi kita bisa diretas. Itu ada contohnya lagi. Terus ada lagi barangkali ya, iklan. Masih ingat nggak dulu iklan ada susu kental manis? Ya. Nah, dia bilang selalu mengatakan bahwa ini susu dan apa, begitu ada dilihat seolah-olah bisa mencerdaskan anak-anak. Padahal itu nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena susu kental manis tidak mengandung susu. Dia sebetulnya adalah gula yang diberi perasa susu. Jadi seolah-olah susu. Nah, itu nggak boleh. Oleh karena itu, akhirnya setelah dilarang oleh Badan POM, dicabut tuh iklannya. Susu kental manis nggak boleh lagi menyebutkan bahwa itu ada kata-kata susu kental manis. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang membuat iklan itu jadi dilarang. Ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal yang lainnya. Nanti juga akan saya sampaikan beberapa contoh lainnya lagi. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, pertama itu karena memang pengetahuan dan kesadaran konsumen yang masih rendah. Barangkali tadi Mbak, Mas ini ya, sebelum dikasih tahu barangkali dianggap pengembalian permen ya sah-sah aja, ya kan? Atau kalau misalnya kita lihat ada rak dengan 29.000 kemudian 30.000 dibayar di kasirnya, dianggap biasa-biasa aja. Padahal bukan. Itu mereka sudah melanggar hak Anda sebagai konsumen. Nggak boleh, ya. Kalau ada pengembalian, kembalikan dengan uang. Karena apa? Kita bayar juga pakai uang. Ya. Kenapa Anda diam saja? Karena Anda tidak memahami akan hak-hak Anda sebagai konsumen. Ya. Kedua, terkadang memang produsen nih, ya, produsennya adalah fokus kepada keuntungan, orientasi jangka pendek, ya, dan kadang-kadang mengeksploitasi kelemahan daripada konsumen. Contohnya apa? Saya ambil contoh. Kebetulan saya dulu melakukan penelitian terkait dengan pangan jajanan anak sekolah. Itu kita lihat deh, jajanan di anak-anak sekolah itu, anak-anak SD, itu warnanya, waduh, macam-macam, merahnya, nyenter gitu ya, kuning, hijau, macam-macam, agar-agar tuh, macam-macam. Nah, begitu kita tanyakan, kadang-kadang mereka apa? Menggunakan pewarna tekstil, karena murah dan warnanya menarik. Saya tanya ke abang Batagor, Bang, ini pakai ikan apa Batagornya? Wah, pakai ikan? Nggak pakai ikan, Den. Loh, kenapa? Ya kalau pakai ikan mah rugi saya. Kenapa? Habis saya jual sepiring tuh anak-anak SD mampunya cuma bayar 1.000, paling tinggi 2.000. Kalau misalnya 1.000 2.000 sepiringnya, gimana saya mau pakai ikan? Ikannya udah berapa harganya? Nggak mungkin kan? Jadi pakai apa, Pak? Ya saya pakai perasa ikan. Ya ada tuh dijual tuh perasa ikan. Nah terus gimana kalau misalnya ini rasanya nggak beda? Oh saya tambah Pak, mesti rasanya kayak rasa ikan deh. Nah kalau misalnya hari ini nggak laku gimana? Oh saya pakai pengawet Pak. Nggak laku hari ini nggak apa-apa. Saya besok saya jual lagi. Bayangkan ya. Itu kalau misalnya kita membeli barang atau makanan yang kemudian mungkin kurang higienis, kurang bersih dalam melakukan prosesnya, maka akan ada bakteri. Bakteri itu langsung kerasa di perut kita, ya. Langsung kita mengurus-murus biasanya, ya ada gangguan kesehatan di situ. Tapi Anda bayangkan, kalau yang masuk ke tubuh kita tadi adalah bahan-bahan pengawet,
pemanis buatan, pewarna buatan. Itu kimia semua. Dan dampaknya tidak langsung seperti yang tadi bakteri. Dampaknya ini akan terakumulasi, baru akan muncul 5-10 tahun kemudian. Nah, ini bahayanya, ya. Nah, ini kadang-kadang si produsen tadi mengeksploitasi kelemahan ketidaktahuan dari konsumen, kemudian dia pasarkan produk-produk yang menggunakan bahan kimia yang dilarang. Ketiga, kelemahan juga dari segi pemerintah. Ya, kadang-kadang kalau contohnya tadi yang masalah haji, yang umroh, ya, kami ini tahun 2016 sudah memberikan rekomendasi ke Kementerian Agama, Pak tolong deh di list deh, kalau yang namanya umroh tuh apa saja sih yang perlu dilakukan oleh si travelnya tuh, melakukan pemesanan tiket, pembelian tiket kan, kemudian setelah itu ke hotelnya, terus kemudian di sana ada transportasinya, ada makannya. Nah, kalau memang itu seperti itu, kira-kira berapa Pak biaya yang wajar? Dibuat berapa biaya yang wajar, terus tuh tour travel dicek deh tuh harga penawarannya wajar apa enggak, karena pada saat itu harga penawaran first travel itu jauh di bawah harga wajar, seolah-olah kita membeli tiket pesawat tapi bisa dapat umroh, kan nggak mungkin gitu. Secara logis tidak memungkinkan, nggak untung, nggak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Alhamdulillah nggak diikuti, meledaklah kasusnya di tahun 2017. Ya, ada first travel, abu travel, ya. Namun sekarang Kementerian Agama selalu memanggil kami untuk melakukan konsolidasi, apakah kebijakannya sudah melindungi konsumen atau enggak. Selain itu ada kasus bayi Deborah tadi, ini pembelajaran juga buat kita. Kalau bayi Deborah permasalahannya bukan masalah regulasinya, aturannya undang-undang ada, ya, peraturan Menteri Kesehatan sudah ada. Kalau ada yang kritis, pasien langsung ditangani. Tidak boleh ditanya masalah administrasi, apalagi dimintain uang muka. Tapi yang lemah apa? Di pengawasannya, pemerintah kurang di dalam melakukan pengawasan rumah sakit, sehingga rumah sakit tidak memenuhi persyaratan maupun undang-undang regulasi yang ada. Ini contohnya. Nah, sekali lagi ya, itu adalah kenapa itu bisa terjadi. Ya, sedangkan yang kita bisa lakukan adalah ke depan tentunya kita mencerdaskan konsumen. Nah, oleh karena itu, kenapa kita melakukan lomba vlog? Tujuannya kita ingin mengajak nih dengan melalui teman-teman nih kan, zaman era sekarang kalau dulu mau jadi pahlawan itu mesti pakai bambu runcing gitu ya kan, perang kita pakai bambu runcing. Tapi sekarang mau jadi pahlawan nggak perlu pakai itu. Anda cukup pakai jempol Anda dan HP Anda, ya. Anda share berita-berita yang positif, berita-berita yang baik untuk menyelamatkan masyarakat. Jangan yang hoax jadi apalagi memecah belah masyarakat, janganlah ya. Tapi kalau misalnya Anda share ya, hati-hati kalau Anda belanja ya, kemudian Anda dapat pengembalian permen, jangan mau minta pengembalian dalam bentuk uang. Itu adalah memberikan kebaikan kepada yang lain. Hati-hati nih kalau pesan di e-commerce, ada nih Facebook yang namanya ini. Kok saya pesan sampai sekarang barangnya nggak datang. Hati-hati dengan penipuan. Ada obat yang bilang katanya bisa menyembuhkan COVID. Ternyata begitu dilihat nggak pernah betul sembuh. Nah ini kita share hal yang positif. Makanya kita adakan lomba vlog nih, teman-teman ya dari kaum milenial. Kalau saya kaum kolonial udah tua banget saya nih, ya. Sehingga bisa nanti share, melakukan share ke teman-teman terkait dengan tadi pesan-pesan tentang hak dan kewajiban konsumen yang harus dipenuhi. Agar apa? Agar konsumen masyarakat Indonesia paham akan haknya. Sehingga jadi konsumen yang cerdas, tidak dibohongi oleh si produsen. Gitu. Nah ini tujuan kita melakukan lomba vlog tuh di situ, mencerdaskan konsumen. Ya, jadi Anda bisa jadi sekarang menjadi apa? Menjadi pahlawan ya di era digital sekarang ini. Tanpa harus pakai bambu runcing, cukup HP, share berita-berita yang positif. Yang itu yang kedua, kita membangun sistem mekanisme untuk perlindungan konsumen yang baik. Nah, ini saya lihat, sampaikan ya ke teman-teman, itu ada ya, ke adik-adik, itu ada namanya, bagaimana sih Pak cara kita mengukur konsumen kita ini sudah berdaya atau enggak. Itu ada namanya indeks keberdayaan konsumen. Skornya tuh 100 paling bagus. Ya. Tapi di negara maju itu ada sekitar sudah sampai ke kritis, ya di Eropa, Jepang, Amerika, levelnya udah 60-an ke atas, 65, seperti itu ya. Cuma di Indonesia kita baru sampai levelnya mampu. Dari survei terakhir tahun 2019 yang lalu, levelnya baru 41,7. Nah, mampu pun kan dari 40 sampai 60 tuh. Ini baru 141,7. Masih mampu yang nyender di bawah nih, ya. Nah, ternyata dari 7 dimensi yang diukur, ada 2 dimensi yang masih lemah. Yang pertama, dimensi pemahaman Undang-Undang Perlindungan Konsumen. UPK itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan
kelembagaan PK. Maknanya apa? Maknanya konsumen belum paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Begitupun pelaku usaha belum paham apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Selain itu, kalau konsumen misalnya dirugikan, konsumen nggak paham, saya mesti mengadu kemana, apa lembaganya, ya. Nah, itulah yang kondisi-kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, dimensi berikutnya, bahwa konsumen terkadang enggan untuk mengadu, ya. Memang kultur masyarakat kita, budaya kita itu apa? Nerimo. Kalau misalnya ada, misalnya katakan tadi ada hak kita yang dilanggar, kita bilang ya udahlah, biarlah. Begitu dapat pengalihan permen, ya biar aja lah, orang kecil ini. Ya kan? Pada saat Anda bilang apa, dapat 29.000, Anda dicas 30.000, Anda diam aja. Nah, karena apa? Konsumen dan budaya orang Indonesia itu adalah nerimo. Jangan begitu. Karena kalau Anda tidak memberikan, tidak Anda komplain segala rupa, si pelaku usaha menganggap apa? Oh, menganggap hal ini wajar-wajar saja. Padahal itu tidak wajar dan menyalahi hak-hak Anda sebagai konsumen. Anda harus komplain, ya, biar apa? Biar si produsennya jadi sadar. Kalau semua warga masyarakat berani untuk kritis, berani untuk komplain, apa akibatnya? Maka pelaku usaha juga akan hati-hati di dalam melakukan penjualan produknya, di dalam melakukan pelayanan kepada konsumennya. Jadi itu pentingnya Anda juga melakukan apa? Pengaduan, ya, komplain. Nah, sekali lagi, ini saya tidak akan bahas masalah kelembagaan BPKN, tapi intinya gini, kami di Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini adalah fungsinya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Contoh tadi misalnya, apa yang ada dari Kementerian Agama, kita memberikan rekomendasi ke Kemenag, ya. Ke waktu bayi Deborah, kita memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan. Kita lembaga di bawah Presiden, ya, dan sekali lagi melapor tentu kepada Presiden, ya, gitu kira-kira. Nah, ya, ini nggak usah. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang gini. Nah, ini saya ngasih gambaran. Tadi kan pemahaman mengenai hak dan kewajiban nanti akan saya jelaskan setelah ini. Tapi mengenai kelembagaannya, ya. Nah, tentu kalau misalnya di Indonesia sistem perlindungan konsumen itu kan kalau mau ada transaksi tadi saya bilang ada dua. Ada konsumen, ada pelaku usaha. Mungkin nggak kalau cuma ada pelaku usaha aja, nggak ada konsumennya? Kan nggak mungkin nggak akan terjadi transaksi. Oleh karena itu harus ada kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha untuk bisa melakukan transaksi. Ya, oleh karena itu dengan melakukan ada kepercayaan itu maka diatur nih hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Lalu siapa yang melakukan pengaturan ya dari transaksinya itu sendiri? Yang buat pengaturan transaksinya adalah pemerintah. Bisa tergantung pemerintahnya ya, pemerintahan teknisnya misalnya. Kalau urusannya dengan misalnya Gojek, nah itu nanti adalah Kementerian Kominfo ya. Terkait dengan misalnya katakan untuk ukuran urusan transportasi, nah itu Kemenhub gitu ya. Jadi beda-beda ya. Masalah pengawasan makanan, obat, itu ada Badan POM. Nah itulah yang membuat regulasinya. Namun walaupun sudah dibuat aturan transaksinya, regulasinya agar hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi, tetap aja terjadi insiden. Contohnya tadi kan yang di depan saya bilang banyak sekali insiden yang terjadi. Nah, kalau konsumen haknya dilanggar atau dirugikan konsumen, maka Anda bisa meminta ke LPKSM namanya. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ya. Contohnya apa? Contohnya YLKI. YLKI itu salah satu contoh dari LPKSM. Ya. Anda bisa minta bantuan ke dia, mengadu kepada mereka, dan mereka akan melakukan pendampingan. Mendampingi Anda untuk bicara lagi pelaku usaha. Ya. Tentunya kalau misalnya konsumen, pada saat terjadi tadi haknya dilanggar, Anda komplain dulu kan kepada pelaku usaha. Nggak mempan dengan pelaku usaha, Anda ngomong nih, minta ke LPKSM. YLKI, tolong bantu saya dong, ngomong nih sama pelaku usaha, hak saya dilanggar. Kalau juga tetap tidak mempan, nggak ada resolusi, nggak ada solusinya, maka Anda namanya akan bersengketa. Sengketanya kemana? Nah, sengketanya itu bisa dua. Secara resmi ada yang namanya ke pengadilan, ya pengadilan seperti biasa, atau ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namanya BPSK, yang ada di kabupaten kota. Nah, itu Anda bisa menyelesaikan sengketanya di situ. Ini sifatnya non pengadilan kalau BPSK. Lalu tugas BPKN di mana? Tugas BPKN adalah kita melihat secara keseluruhan, ada nggak hal-hal yang lemah
di dalam sistem ini. Kalau ada kelemahan, sehingga insiden masih terjadi, itulah yang akan menjadi masukan kita, rekomendasi kita, saran kita kepada pemerintah. Itulah maksudnya tugas BPKN. Nah, ya. Nah, jadi sekarang saya tanya, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu diingat oleh teman-teman, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur dari segi hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, ya, kelembagaan daripada perlindungan konsumennya. Tapi juga ada gini nih, kalau misalnya ini ada siapa? Ada Mas Yogi, contohnya nih Mas Yogi. Mas Yogi beli barang, ya kan? Beli barang untuk Mas Yogi sendiri atau untuk keluarga Mas Yogi sendiri. Maka Mas Yogi itu akan menjadi apa? Konsumen akhir. Maka kalau misal ternyata Mas Yogi beli barang kemudian barangnya tidak sesuai dengan spek, ya, nggak sesuai dengan spek, misalnya bilangnya KW1, ternyata yang dikirim KW2 nih. Mas Yogi bisa bersengketa, bisa klaim, bisa bersengketa menggunakan undang-undang ini, ya, agar bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Mas Yogi menjual lagi nih produk yang dibeli oleh Mas Yogi dijual ke Mas Egi, ya, maka Mas Yogi bukan jadi konsumen akhir, nggak bisa menggunakan undang-undang ini sebagai dasar sengketa. Nanti Mas Egi justru yang sebagai konsumen akhirnya yang akan menggunakan undang-undang ini. Kedua, undang ini mengatur ganti rugi hanya yang material. Contohnya, ya, misalnya kalau misalnya Anda beli apa ya? Contohnya beli ini komputer, ya. Nah, nih Mas Padian Adi beli komputer nih, ya, Mas Padian Adi beli komputer. Nah, tiba-tiba udah beli komputer, udah baru dipakai nih, masukin data-data segala rupa, kemudian harddisknya macet, datanya nggak keluar, padahal di dalam datanya isinya adalah apa? Penelitian Mas Padian Adi, gitu kan ya. Waduh, semua ada data-data yang penting itu masuk di situ. Ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Mas Padian bisa minta ke perusahaan, tolong diganti nih, ininya nggak bener nih, laptop yang saya beli. Nah, kalau misalnya itu adalah kemudian nanti diganti, maka yang diganti tuh hanya seharga laptopnya aja. Padahal informasi yang ada di laptop itu kan jauh lebih berharga daripada harga laptopnya. Nah, itu nggak bisa diganti. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau kita mau bersengketa, mau komplain, kemana aja? Oh, bisa. Kalau orangnya kita beli barang nih dari perorangan, kita bisa komplain, ya, bisa kita sengketakan. Dengan BUMN bisa, BUMD bisa, perusahaan swasta bisa, apalagi, ya. Nah, kemudian kalau kita juga objeknya pada saat kita membeli produk, produknya harus yang legal. Nah, Mas Iqbal Amar nih, misalnya nih, Mas Iqbal Amar beli handphone, handphonenya yang apa, yang istilahnya apa tuh, yang selundupan tuh, ya, misalnya yang nggak sah gitu, ilegal ya. Nah, pada saat beli kok nggak sesuai, Mas Iqbal Akbar akan bersengketa. Nah, kalau bersengketa nggak bisa pakai undang-undang ini, karena undang-undang ini bisa digunakan hanya untuk produk atau jasa yang legal, yang ilegal nggak bisa. Ya, ini sebagai contoh-contoh aja. Nah, jadi kemudian barangkali saya ingin sampaikan juga di sini berikutnya adalah, nah ini hak konsumen. Nah, ini yang lebih penting nih, ya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa menyimak nih. Ini hak yang lebih penting. Ya. Contohnya gini, konsumen itu haknya diatur dari proses pada saat sebelum dia membeli sampai dia selesai membeli dan menggunakannya, sampai dia puas atau tidak puas. Kalau misalnya dia katakan pada saat mau membeli, dia kan butuh informasi, ya, memerlukan informasi yang memadai. Nah, itu yang pertama, bahwa konsumen punya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar. Itu hak konsumen tuh. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat, misalnya, makanya sekarang kalau kita lihat beli produk-produk itu kan selalu ada labelnya, ya, label mengandung apa, gitu ya. Kalau ada halal atau tidak, itu ada hak Anda. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita beli daging, dibilangnya main halal aja, nggak tahu dimasukin daging celeng, itu nggak boleh, ya. Kita punya hak untuk menanyakan, ya, informasi tentang produk dan jasa, dan itu harus dijawab, ya. Kalau misalnya ada orang klaim, Pak, ini jamu ini bisa menyembuhkan COVID. Oh, Anda menyembuhkan dari mana contohnya? Ya, buktinya apa? Ada nggak bukti medisnya? Anda bisa berhak punya menanyakan itu. Ada nggak Pak bukti uji klinisnya? Ada nggak izin edar dari Badan POM-nya? Sekarang kan lagi heboh lagi itu kan, yang inhaler, roll on, sama kartu ya, kartu yang digantungin yang katanya bisa
menyembuhkan COVID. Nah, itu harus didukung dengan bukti-bukti medis yang memadai. Anda punya hak untuk menanyakan, betul nggak ini udah menyembuhkan? Mana bukti klinisnya? Mana izin edarnya? Itu adalah hak Anda. Kedua, hak dalam memilih barang. Nah, sekarang pada saat kita memilih barang, kita juga punya hak untuk dilayani ya oleh si pihak konsumen dengan secara tidak diskriminatif. Contohnya tadi, Bayi Deborah, itu kan diskriminatif. Ngeliat orangnya nggak mampu, terus dimintain uang mukanya. Takut nanti kalau udah sembuh, kemudian pada saat mau ditagih nggak ada uangnya. Ya kan? Itu nggak boleh. Ya, padahal udah ada ketentuannya tadi kan ya. Nah, ketiga, hak untuk mendapatkan pelayanan dengan baik. Ya, artinya apa? Sekarang dengan musim pandemi sekarang macam-macam nih orang ya, pelayanannya dia bisa memberikan home delivery, misalnya Transmart memberikan home delivery ya. Kemudian di Pemda Jakarta dia menyediakan fasilitas belanja online tuh. Kalau biasa Anda beli ke Pasar Rumput misalnya, bisa Anda masuk ke PD Pasar Jaya, ada online-nya, Anda bisa beli produk secara online, jadi Anda juga nggak perlu datang ke pasarnya. Berikutnya ada hak lain lagi nih, ya, hak untuk mengkonsumsi barang secara aman, nyaman, dan selamat. Nah, adik-adik semua, dengan kondisi pandemi seperti sekarang, itu kan terjadi pergeseran. Orang yang biasanya belanja secara offline, secara fisik, sekarang berubah belanja secara online. Betul nggak? Nah, tapi secara online, itu juga harus dijamin. Jangan sampai nanti data-datanya diretas. Data-data pribadi kita, tapi diperjualbelikan, disalahgunakan. Nah, itu nggak boleh. Harus dijaga. Sehingga apa? Si konsumen merasa aman, nyaman di dalam bertransaksi secara online. Atau ada beberapa ibu-ibu yang biasanya masih tetap kekeh, nggak mau dah. Saya mau beli barang itu langsung di toko aja langsung. Ya, beli sayur juga langsung ke pasar. Boleh aja, tapi untuk menjaga hak konsumen agar bisa aman, nyaman, dan selamat, harus dijaga jarak di pasarnya. Ya, harus pakai masker. Ya, sehingga apa? Tidak tersebar atau berpotensi untuk terkena sebaran COVID-19. Itu hak konsumen sekali lagi. Ada hak konsumen untuk mendapatkan tanggapan. Ya, ada beberapa di masa pandemi banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ke kami ke BPKN terkait transaksi online yang sudah pesen barangnya nggak nyampe-nyampe, udah komplain tapi nggak ditanggapi dengan baik gitu, main tasok-tasok aja nih dari si e-commerce-nya ya atau dari pelapaknya. Nah, oleh karena itu adalah hak Anda, bahwa kalau Anda nanya misalnya ke e-commerce, maka e-commerce itu harus bantu untuk menjawab dan mencari tahu kenapa ya keluhan Anda itu tidak di-follow up. Mereka harus melakukan tanggapan itu. Nah, juga Anda punya hak untuk diberikan advokasi, pendampingan oleh YLKI yang tadi saya bilang. Kalau ada bermasalah, sudah ngomong saya berbusa-busa nih sama si pelaku usaha, nggak ditanggapi juga, Anda ngadu ke YLKI, boleh minta bantuan dari YLKI atau ke BPKN juga bisa kita berikan fasilitasi untuk bertemu dengan pihak pelaku usahanya. Nah, kemudian yang terakhir, hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi maupun kompensasi. Jadi kalau Anda beli barang tidak sesuai, maka Anda boleh klaim. Dan kalau ternyata itu memang benar, maka Anda bisa dapatkan ganti rugi. Kalau tadi contohnya laptop, ya kan? Anda udah beli laptopnya rusak harddisknya, Anda bilangnya ini KW1, barangnya baru, kok ini rusak? Anda kembalikan, minta pengembalian lagi diganti dengan notebook yang baru atau pengembalian dalam bentuk uang cash. Gitu. Itu adalah namanya ganti rugi. Tapi selain hak konsumen juga punya kewajiban, jangan lupa ya. Konsumen ada kewajiban untuk memiliki itikat baik di dalam bertransaksi ya. Konsumen juga punya kewajiban membaca informasi prosedur penggunaannya ya, agar apa? Agar tidak salah. Nah, biasanya ini mbak-mbak nih ya, beli namanya pemutih, saking pengen putihnya nggak baca aturan penggunaannya, main polet-polet aja tuh di muka penuh jadi putih semua. Padahal di situ ada ketentuan, hati-hati ya, apabila Anda alergi ini sangat sensitif. Wah, udah. Padahal kulit Anda sensitif, langsunglah itu alergi merah-merah, bentol-bentol. Ini juga harus hati-hati karena kita punya kewajiban sebagai konsumen untuk membaca dulu informasi atau prosedur penggunaan. Berikutnya, ada kewajiban konsumen untuk membayar juga sesuai harga. Jangan Anda mau nyicil motor, motornya udah dapat, Anda lupa deh tuh, ya kan? Anda lupa untuk bayar cicilannya, nggak boleh, karena itu kewajiban Anda untuk membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Nah, berikutnya juga
kita juga wajib mengikuti upaya penegakan hukum secara patuh. Nah, kalau ditanya, Pak, lalu hak dan kewajiban pelaku usaha mana? Nah, sebetulnya hak dan kewajiban pelaku usaha sama, itu mirroring atau kebalikan daripada kebalikan daripada hak dan kewajiban konsumen. Contohnya, hak konsumen itu akan menjadi kewajiban pelaku usaha. Kemudian kewajiban konsumen akan menjadi haknya pelaku usaha. Ya. Sebagai contoh, tadi kalau kita bilang katanya kan konsumen punya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar. Maka kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang jelas, jujur, dan benar. Gitu. Kalau misalnya tadi katakan konsumen punya hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, maka kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kalau ternyata produk dan jasanya memang tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan. Nah, kemudian hak pelaku usaha apa? Hak pelaku usaha tentunya tadi, kalau ada kewajiban konsumen membayar sesuai dengan harga, maka hak daripada si pelaku usaha adalah untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjiannya. Itu adalah hak dari pelaku usahanya. Kira-kira begitu, ya. Nah, yang terakhir, ini ada beberapa parameter yang dilarang bagi pelaku usaha. Ya, saya ambil contoh. Dari sisi standar, ini paling sering nih, mbak-mbak, mas-mas. Misalnya ada helm kan SNI wajib tuh, ya. Maka pelaku usaha, produsen helm itu nggak boleh menjual helm tanpa ada logo SNI, tanpa ada sertifikasi SNI, dilarang itu. Yang kedua, dari sisi informasi, ya, hati-hati. Ini ada contoh dari sisi informasi. Terkadang kan kita memberikan informasi yang tidak jujur, tidak benar, tidak lengkap. Ya, contohnya apa? Kalau ada kan perumahan biasanya, ya kan, bahwa Bu, ini katanya aman Bu, perumahan kita ini tidak banjir, gitu. Tapi kenyataannya apa? Banjir. Nah, itu berarti dilarang itu memberikan informasi yang tidak jujur dan tidak benar. Larangan berikutnya dari sisi cara menjual. Nah, kalau saya ini biasanya kalau ke mall saya dengan istri saya itu saya gandeng erat mesra kelihatannya. Bukan masalah mesra. Saya takut istri saya perginya ke tempat-tempat super sale tadi. Bahaya kan? Tinggal kita yang mesti bayar dari dompetnya nih. Nah, ini bahaya nih. Ini mas-mas yang punya pacar juga harus hati-hati nih. Mbak-mbaknya paling seneng kalau datang super sale. Nah, sale di kita terkadang pada saat dibilang sale 50%, sebelumnya harganya dinaikkan dulu. Dinaikkan katakan 30%, sehingga pada saat sale 50% off, padahal kenyataannya diskonnya cuma 20%, atau bahkan cuma 10%. Nah, praktek seperti ini tidak boleh. Ini adalah seolah-olah mengelabui dan menyesatkan konsumen. Berikutnya dari sisi cedera janji. Ya. Pelaku usaha itu dilarang menjual, menawarkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Ini yang paling sering apa? Misalnya perumahan, dibilang kusennya dibuat dari kayu jati, padahal nanti keluarnya dari kayu kampel. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kemudian dari sisi iklan, ini ada kasus nih, sisi iklan. Ada iklan masih ingat nggak? Iklan Axe. Ya, iklan Axe tuh yang kalau semprot-semprot, nah ini kemudian cewek-cewek pada nempel aja udah kayak perangkok tuh, ya kan? Nah, ini ada cowok India nih, ya, cowok India beli itu namanya Axe, disemprot-semprot, ya, tapi kenyataannya apa? Sampai 10 botol nggak mempan tuh cewek nggak pernah nempel, ya kalau orang India tahu sendiri kan, pada hitam udah bau makannya bawang bombay lagi paling sering kan, bau kali badannya, mungkin bau badannya melebihi dari bau Axe yang wangi itu. Nah, tapi apa? Dia klaim tuh, ya, ke produsennya. Kenapa kok saya beli ini 10 tabung, tapi tetap cewek nggak pernah ada yang mau deketin saya? Nah, setelah itu apa? Akhirnya perkaranya menang tuh yang si orang Indianya. Ya, nah ini nggak boleh, ya. Iklan tidak boleh mengelabui. Sama halnya tadi kalau kita bilang susu kental manis itu juga nggak boleh. Itu mengelabui pihak konsumen. Nah, kemudian yang terakhir itu dari sisi klausula baku nih. Sering kan kalau kita belanja di bot ada ditulis tuh, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Sering kan begitu kan? Nah, ini juga nggak boleh, ya. Nah, jadi hati-hati kalau kita membeli barang kemudian ditulis bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, nggak bisa. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita beli barang dibilang KW1, tahu-tahu dapatnya KW2. Berarti kan itu nggak benar kan barangnya. Anda punya hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, bisa mengembalikan lagi. Ya dapat barang yang benarnya KW1-nya bukan KW2. Nah,
Makanya nggak boleh ada tulisan klausula bagus. Nah, kira-kira itu sementara ya yang ingin saya sampaikan ke peserta. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya nanti peserta jadi paham kira-kira masalah perlindungan konsumen itu apa saja ya. Itu yang mungkin yang bisa diambil sebagai angle ya semua peserta para vlogger ini untuk membuat soal vlognya. Nah, sekarang saya buka tanya jawab deh. Barangkali ada yang mau nanya soal ini. Silakan. Silakan, ada yang tanya. Ayo yang mau nanya, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, biar nanti jelas. Langsung nanti jangan, via buat sound vlognya aja. jangan sampai salah nanti. Tanya aja langsung, jangan via chat, langsung aja. Mic-nya dinyalain. Izin bertanya, Kak. Silakan. Silakan, Mbak Kalau Maharani. misalkan vlog itu, perkenalkan nama saya Maharani dari Kota Cirebon. Oh, Cirebon. Saya Cirebon juga, Mbak. Ayo, Mbak. Iya, Pak, kenal. Pak, kalau vlog itu kan berbicara di depan kamera ya, berarti tokohnya. Kalau misalkan di vlog itu nggak selalu kita yang ngomong, mau ada kayak lawan partnernya gitu, bakalan ganggu nilai dari segi definisi vlog itu sendiri, atau bisa kayak vlog itu kayak bebas gitu sih, Pak? Bisa kayak video, bisa apa aja gitu. Iya. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Itu bebas Mbak. Tadi barangkali Mbak Maharani belum lihat ya contoh video yang disampaikan. Jadi itu juga dia tidak selalu harus dia yang bicara, seperti layaknya vlogger biasa kan ya. Itu bisa nanti biar pihak lain atau hanya video aja, silakan aja. Tapi maknanya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ini dengan baik sehingga pesan kita terkait dengan hak dan kewajiban konsumen itu tersampaikan kepada mereka. Jadi kita bebas Mbak di sini, ya. Oke. Makasih banyak Mbak atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Maharani, silakan. Yang lain silakan. Ada yang bertanya lewat chat Pak, ada yang bertanya mengenai kasus Topet itu bagaimana ya Pak, masalah data yang kejual di dark web. Oke, betul. Nah ini bagus nih pertanyaannya. Jadi gini, itu jelas tidak boleh, ya. Kenapa? Kan data-data pribadi itu harus dilindungi. Memang sekarang ini undang-undangnya kita belum ada nih, undang-undang perlindungan data pribadi. Dan sekarang pemerintah sudah mengusulkan ke DPR ada namanya RUU Perlindungan Data Pribadi. Sedang dilakukan penggodokan, pembahasan dengan pihak DPR. Mudah-mudahan tahun ini keluar. Kalau udah ada keluar, itu jelas data-data yang milik pribadi kita itu nggak boleh dijual. Apalagi sampai bocor. Contohnya, paling sering kan kita di telepon, di HP kita ada ini kan masuk SMS segala rupa tawaran, betul nggak? Nah, jadi kalau misalnya ada tawaran seperti itu artinya apa? Data kita bocor. Nah, kalau ada yang data bocor begitu, maka nanti si yang pelaku usaha, misalnya apa itu si pihak telepon selulernya, atau e-commerce-nya, tadi seperti Topet segala rupa, mereka yang berkewajiban untuk melindungi data pribadi kita. Nggak boleh sampai mudah diretas, apalagi diperjualbelikan di dark market, di dark web. Itu kira-kira. Ada lagi? Di chat, Mas Haikal, tolong cek apa lagi? Pak, saya mau menambahkan mungkin Pak. Iya, gimana sih, Dam? Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irdam. Saya juga dari BPKN, temannya Mas Egi dan Mas Lutfi. Tadi kan teman-teman sempat melihat tuh ya, itu lomba vlognya ini tentang pemulihan hak konsumen di masa pandemi COVID. Itu kayak gimana sih itu maksudnya? Misalnya kayak gitu pertanyaannya. Nah, saya mau kasih contoh nih. Di sini poinnya akan menjadi nilai plus jika teman-teman itu sangat sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan. Contohnya kayak gimana sih, Mas? Contohnya salah satunya menurut saya seperti ini. Sekarang kan lagi rame nih ya, orang jual obat corona, jual penyembuh obat ini bisa menyembuhkan. Nah, itu sebenarnya itu kita kan nggak boleh nih bisa menentukan ini tuh udah obatnya, ini udah penyembuhnya. Kalau dilihat itu kan pemerintah aja belum memastikan obatnya itu seperti apa gitu. Nah, dari teman-teman bisa nilai nih, misalnya
jual kalung penyembuh anti corona. Nah, itu bisa jadi satu contoh tuh. Teman-teman, ini tuh kalau belum ada izin dari Badan POM, belum ada izin dari pemerintah, belum bisa disebut obat loh. Nah, jadi, wah ini nggak bener nih iklannya nih. Kayak gitu. Pemulihannya kayak gimana? Wah, kalau penjualnya jual obat-obatan nggak jelas, kita laporin aja ya. Laporin kemana nih? Oh, salah satunya bisa ke Badan POM, bisa ke BPKN. Nah, itu mungkin pemulihannya seperti itu. Gitu. Oke. Kurang lebihnya gitu. Mas Haikal, terima kasih. Terima kasih Mas Irda, masukannya bagus. Ada teman-teman yang mau nanya lagi? Dipersilakan. Bagi yang masih kurang paham terkait teknis pendaftaran dan lain-lain, bisa disampaikan aja, langsung nyalain mic-nya, disampaikan. Apa sudah jelas semua? Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh Kak Maharani disampaikan aja langsung pertanyaannya. Halo Kak, saya Maharani mau bertanya lagi. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah kan di situ keterangannya tuh kan ada juara favorit ya Kak. Berarti terus kan kita cara ngupload videonya itu kan di Instagram juga, di YouTube juga, terus upload di webnya juga ya Kak. Apakah kriteria penilaian juara favorit itu dilihat dari view dan like terbanyak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti yang penting dari segi penilaian kita aja, dari kesesuaian ide tema, isi konten perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, penyampaian pesannya itu dapat nggak sih tentang perlindungan konsumennya. Jadi kita nggak terlalu melihat dari segi view dan like sih. Isi pesannya itu yang penting dapat. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Mas Iqbal, Mas Yogi, Mas Novan, ada yang mau ditanya lagi sama Pak Arif atau teman-teman lainnya? Kak, mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amar Syafiq, asal dari Magelang. Izin bertanya Kak, misal ini kan perlindungan konsumen ya. Misalkan kita jual beli tapi perorangan gitu, apakah kita akan mendapatkan perlindungan Kak? Yang dimaksud gimana maksudnya penjualan Pak? Kita pribadi nih, kan tadi saya bilang itu boleh. Ternyata misalnya Anda pribadi, Anda beli ya di pribadi lagi, misalnya dari teman Anda, misalnya gitu ya. Misal gini, gimana? Ya gini, misalnya kan sekarang lagi trending, maksudnya lagi marak tuh kayak jual beli yang di Facebook gitu. Misal kita beli HP, beli laptop elektronik sama orang gitu, tapi itu kayak bekas gitu loh Pak, kayak bekas. Terus itu kita misal dari konsumen sudah kewajibannya itu sebagai konsumen udah dipenuhi, terus ternyata barangnya kurang masih istilahnya nggak sesuai gitu, apakah kita dapat perlindungan Pak? Iya, tetap Anda dapat perlindungan. Cuman yang jadi masalah nanti gini nih Mas Iqbal, kalau misalnya itu penjualnya pribadi dan Anda nggak kenal, ya biasanya paling sering ini penipuannya melalui Facebook, ya. Dia tawarkan silakan dijual ini gini-gini, ternyata barangnya tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan. Anda punya hak sebagai konsumen, ya, untuk menuntut ke pihak tersebut. Anda bilang speknya ini KW1 kok sekarang keluarnya KW2 misalnya gitu ya. Nah, cuman yang permasalahannya nanti pada saat Anda ingin melacak siapa si person ini, kalau di Facebook segala rupa, biasanya hilang tuh orang. Ya. Oleh karena itu kita selalu menyarankan kalau pembelian itu hati-hati kalau bisa di e-commerce yang terdaftar, yang legal. Karena yang ilegal biasanya mereka pada saat dia bermasalah, dia tahu, dia karena memang niatnya juga tidak punya itikat yang baik, maka pada saat orang banyak ketipu langsung dia tutup, kabur dia. Ya.
Tapi Anda sebagai konsumen dilindungi haknya untuk transaksi dengan personal. Gitu Mas Iqbal. Pak Arif menambahkan Pak, Ya, mungkin izin Pak. Iya Mas Iqbal, jadi kalau kami sih menyarankan dari BPKN, seperti Pak Arif bilang tadi, kalau kita mau membeli online, baiknya melalui e-commerce yang legal gitu Pak Mas ya. Apa sih e-commerce legal itu? Maksudnya itu e-commerce yang memang pertama memang terdaftar, dan kalau seperti Facebook, Instagram itu bukan e-commerce Mas, itu hanya sosial media biasa. Dan dia tidak ada fitur-fitur untuk komplain apabila ada ya tadi pas Pak Arif bilang kalau misalnya spesifikasinya beda, apalagi barangnya beda, apalagi sampai tidak dikirimkan barangnya. Tapi kan kalau contoh kayak misalnya Tokopedia, Bukalapak atau gimana, kita kan bisa komplain melalui Bukalapak. Ada penengahnya nih, ada si Bukalapak atau Tokopedia-nya yang menjembatani semuanya itu. Kan di situ juga, kalau kami juga sering beli melalui online ya. Kalau barang belum kita klik selesai, berarti kan masih bisa komplain atau gimana kan. Istilahnya dana ini masih di-hold oleh pihak e-commerce tersebut. Tapi kalau Facebook atau Instagram gitu kan, berarti kan Mas apa Mbak-Mbak yang beli itu langsung transfer ke pribadinya si penjual langsung, nggak melalui pihak siapapun gitu kan. Itu yang rawan yang terjadi itu. Nah, kita mungkin dari bahkan dari kepolisian pun melakukan penyidikannya itu agak sulit tuh kalau kayak gitu, udah penipuan kayak gitu kan, karena memang trackingnya tidak ada penyebatannya gitu Mas, gitu sih. Terus tambahan satu lagi Pak, saya mau memberitahukan kalau di sini kita menggunakan juri independen. Juri independen kita penilaiannya berdasarkan kriteria masing-masing yang sudah dijelaskan oleh Mas Haikal. Itu juri independen kita tuh ada Mas Denis Adiswara ya, mungkin kalian juga pada kenal ya. Untuk ini aja sih, sekedar informasi aja. Jadi kita juga selain juri dari kami juga ada di juri dari independen juga. Jadi ini fair sih, nggak yang benar-benar cuman dari kita aja penjuriannya, penilaiannya. Terima kasih, gitu aja. Baik lagi ke Mas Haikal, Mas. Ya, terima kasih Mas Egi penjelasannya. Dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Halo Pak. Ya, Mas Yogi silakan sampaikan pertanyaannya. Iya, selamat siang. Nama saya Yogi dari Pekanbaru. Saya tadi sedikit telat untuk gabung. Yang ingin saya tanyakan, temanya ini kan Pak, pemulihan hak konsumen di tengah pandemi. Nah, titik fokus yang akan kita sampaikan di video itu untuk mengenalkan fungsi BPKN RI-nya, atau mungkin di saat-saat pandemi seperti ini ada kiat-kiat BPKN RI terbaru dalam mengantisipasi banyaknya laporan masuk para konsumen yang mendapat feedback negatif, atau peningkatan pengawasan, atau kembali mengulang regulasi-regulasi BPKN RI sebagai lembaga yang menjaga konsumen gitu, atau gimana gitu Pak? Karena saya kurang paham di bagian pemulihan hak konsumennya itu gitu. Iya. Bagus, pertanyaan bagus Mas Yogi. Jadi gini, kita nggak ingin Anda jadi seolah kayak corong pemerintah, bukan itu maksud kita ya. Jadi jangan, biasanya pernah ada beberapa yang vlogger yang tahun lalu tuh membuat seolah-olah dia menjelaskan apa itu BPKN, ya regulasi itu, bukan itu maksud kita ya. Justru kita ingin Anda share, membuat video yang terkait dengan apa? Terkait dengan ada pelanggaran hak konsumen tadi, misalnya contohnya Mas Ekel bilang ada orang beli kemudian ada pengalihan permen. Anda boleh tuh diceritakan ya yang menarik sampai orang tahu, paham. Oh, namanya kembalian permen itu adalah melanggar hak daripada konsumen. Contohnya gitu Mas Yogi ya. Atau nanti misalnya Anda boleh beberapa. Ini ada Mas Steve nggak? Steve Muntu ada nggak? Saya lihat tadi ada Mas Steve Muntu. Mas Steve? Ada nggak Mas Steve Muntu? Mas Steve kayak keluar deh Pak. Udah out. Oh ya, tadi Mas Steve Muntu tuh pemenang pertama lomba vlog kemarin tuh. Ya. Jadi itu Mas Steve buat macam-macam tuh ya. Jadi dia menjelaskan semua tadi hak tadi tuh Mas. Hati-hati loh, katanya ada sale itu, kadang-kadang sale itu orang dibohongin tuh, harganya naikin dulu, kemudian tahu-tahu dipotong 5%, padahal nggak 50%, cuma 10%. Nah itu nggak boleh tuh. Nah, contohnya begitu Mas Yogi ya menyampaikannya. Tapi jangan nanti merefer bahwa seolah
ini menurut BPKN, undang-undang ini takutnya orang-orang jadi anak-anak muda milenial kan nggak suka begitu kan caranya ya. Tapi Anda yang tahu lah bagaimana cara menginformasikan kepada teman-teman Anda, kaum milenial gitu ya, cara-caranya agar mereka paham, oh ini toh yang namanya hak konsumen. Oh kalau hak seperti ini kita dilanggar dong haknya. Lalu kalau misalnya hak seperti ini dilanggar, kita ngadunya kemana ya? Apakah ke BPKN atau ke LPKSN seperti contohnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ya, atau seperti apa. Nah itu yang cara seperti itu yang diinformasikan Mas Yogi. Nanti bisa itu kan tadi udah di-share ya sama Mas Haikal. Nanti bisa dilihat contoh-contohnya itu supaya bisa dapat kelihatan. Tapi yang jelas kita ingin sesuatu yang sifatnya kreatif dalam penyampaian pesannya ya. Jangan seperti kayak di zaman TVRI dulu tuh ya, menyampaikannya kayak berita resmi corong pemerintah, jangan gitu. Gitu Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Bagi teman-teman yang mau download bahan paparan yang tadi disampaikan, bisa langsung download aja di sini. Ini linknya. Sama yang mau ngelihat informasi terkait lomba vlog, bisa langsung kunjungi websitenya aja langsung di https lombavlog.bpkn.go.id. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup acaranya. Ya, Mas Yogi. Itu ada pertanyaan tadi tuh, ada pertanyaan ditanya, itu kan contohnya juara 1, juara 2. Terus di mana lagi tuh mau lihat contoh pemenang yang lainnya yang favorit lupa. Di situ udah tercantum semua di website Lomba Vlog, di menu contoh video, di situ ada dari juara 1 sampai juara 10. Ada semua di situ. Videonya ada semua. Ya, Mas Yogi boleh sampaikan? Ya, ada yang mau nanya lagi? Oh enggak, itu Mas, soalnya saya udah nanya juga sih sama Mbak Damianya. Saya pikir untuk peserta yang tahun lalu yang udah pernah ikut dan dapat juara tidak boleh ikut lagi. Tapi tadi udah saya konfirmasi sama Mbak Damianya, ternyata boleh. Gitu aja. Wah, Mas Yogi juara nih kemarin ya. Oke. Pak, ada yang bertanya lagi Pak dari Arisandi Purnama Putra. Izin bertanya karena tidak bisa menyampaikan secara langsung, jadi saya sampaikan. Dia ingin bertanya, apakah diperkenankan jika kontennya hanya berisi satu kasus penjelasan tentang hak konsumen saja? Terima kasih. Ya, jadi kalaupun satu kasus penjelasan satu, ini nggak jadi masalah. Tapi Anda coba kemas secara artistik, bagus gitu ya, sehingga orang juga menarik. Kan kita ingin gini, ingin betul-betul intinya agar konsumen paham akan hak dan kewajibannya. Satu pesan hak konsumen pun tidak jadi masalah. Misalnya ada satu hak konsumen Anda bahas, tapi dari segi bermacam-macam ini ya pendekatannya ya, bukan cuma hak misalnya tadi pembelian uang dengan permen itu nggak boleh. Nah terus Anda berikan contoh-contoh yang lainnya yang terkait dengan pembelian uang dengan melalui permen itu. Ya, kenapa kalau misalnya ini nggak percaya? Ya coba aja nanti kalau permen ini dikumpulkan, boleh nggak kita beli ke toko itu barang dengan permen yang dia kasih ke kita sebelumnya. Terus nanti kalau misalnya ternyata kita begini, kita laporkannya kemana? Nah itu diulas tuh semua lengkap mengenai itu. Walaupun cuma satu kasus nggak jadi masalah. Pokoknya Anda lah yang lebih tahu mana yang terbaik. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan Kak. Ya, Mbak Cynthia silakan. Ya, izin bertanya Kak. Saya Cynthia Diakusuma dari Tegal. Untuk contoh kasus misalnya, kita kan belanja di e-commerce nih, terus ketika barang dikirim menggunakan suatu ekspedisi, kemudian ketika barang itu sampai ke konsumen dalam keadaan yang rusak, itu kita berhak memperoleh hak konsumen itu atau gimana Pak? Ya, jadi Anda kan beli barang ya pakai ekspedisi kemudian rusak. Oh itu berarti kan Anda pesan barangnya adalah tidak rusak ya.
Jadi kalau misalnya barang itu diterima kemudian rusak, maka ini harus ada yang bertanggung jawab pelaku usahanya, ya. Pelaku usahanya kan Anda komplain dulu kepada katakan e-commerce-nya kan tadi, Pak, ini kok barang yang diterima rusak. Nah, nanti biar e-commerce-nya yang akan pastikan rusaknya itu pada saat pengiriman atau oleh si transporternya. Ya, kalau transporternya, maka si transporternya yang akan harus menggantikan itu. Sampai Anda betul-betul mendapatkan barang sesuai dengan yang Anda order. Gitu kira-kira, Mbak Cynthia. Iya, terima kasih Pak. Karena kemarin kan banyak yang rame itu Pak. Pelaporan suatu ekspedisi yang mengirim itu barangnya selalu rusak gitu ketika diterima si konsumen tersebut. Berarti kita melaporkannya untuk kasus yang seperti itu melalui e-commerce dulu baru ke si ekspedisinya atau bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi tentukan ke e-commerce-nya dulu. Ingatkan, karena kan yang ininya yang mengatur kerjasama itu kan dengan si pihak pelaku usaha, ya kan? Pelaku usahanya harus bertanggung jawab, ya. Karena yang pesan itu, Mbak kan kita pesan di e-commerce, terus kita suruh milih kan, mau pakai yang mana pengirimannya. Nah, tapi kan yang ngatur itu kan si pihak e-commerce, jadi e-commerce-nya juga harus bertanggung jawab. Biar e-commerce-nya yang ngomong sama si transporternya, ya logistiknya. Nah, kalau kita yang ngomong kadang-kadang kita nggak dianggap. Tapi kalau misalnya si pihak e-commerce yang ngomong, tentu akan diperhatikan. Karena apa? Kalau misalnya nanti e-commerce-nya melarang perusahaan itu lagi, kan dia rugi. Gitu Mbak Cynthia. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Pak, ada satu pertanyaan lagi. Apa dari Mbak Maharani. Apakah ojol yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat mengangkut penumpang bisa kita laporin ke BPKN? Itu Pak. Lagi pertanyaannya. Ini dari Mbak Maharani ya. Mau tanya lagi, apakah ojol yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat mengangkut penumpang bisa kita laporin ke BPKN? Ya, pertanyaan bagus. Bisa Mbak. Ya, bisa lapor ke kita, bisa juga lapor tadi ke YLKI, ya itu silakan. Ya, atau bisa ke Kementerian Perhubungan boleh. Supaya apa? Supaya jerak nanti. Kalau enggak dianggap tadi itu sah-sah aja gitu, ya. Dan kalau ke BPKN memang BPKN itu bukan lembaga penyelesaian untuk sengketa, ya. Tapi kita makan fasilitasi untuk bicara dengan pihak pelaku usaha dan memang kalau perlu kita nanti akan buat saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Ini kok masih banyak nih ojol-ojol yang memang tidak mentaati protokol kesehatan. Tolong dong diawasi dengan baik agar mereka betul-betul menggunakan protokol kesehatan. Misalnya gitu contohnya, Mbak. Gitu Mbak Maharani. Ya, terima kasih Pak Arif. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, sedikit ini Pak, agak ada bingung tadi yang masalah ojol tadi itu. Itu kan regulasinya kan terlalu, maksud saya yang mau saya tanyakan itu bebas saja nggak sih Pak kalau kita ngelaporkannya langsung ke BPKN RI? Sedangkan ojol kan juga punya perusahaan mereka sendiri gitu. Mereka kan mungkin dari pihak Gojek ataupun Grab-nya gitu. Apa nggak tidak melangkahi dari si pemilik usaha gitu, dari Gojeknya atau Grab kalau kita langsung melapor ke BPKN RI, atau kita melaporkannya sesuai alur aja dulu kalau misalnya nggak selesai di pemilik perusahaan, baru kita lapor ke BPKN, itu gimana gitu? Ya, betul. Pertanyaan yang bagus sekali Mas Yogi. Kan tadi saya sudah sampaikan, kalau ada masalah ke pelaku usahanya dulu, gitu ya. Nah, kalau pelaku usaha tidak menanggapi, baru Anda punya hak untuk mendapatkan pendampingan atau advokasi, gitu ya. Baik nanti itu adalah ke LPKSM atau nanti ke BPKN, itu namanya hak Anda untuk mendapatkan advokasi, bantuan, gitu ya, pendampingan. Tapi yang utama harus ke pelaku usahanya dulu, Mas, gitu. Oke, ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Silakan yang lain. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ajak teman-teman Anda ya, biar rame-rame gitu, nggak apa-apa. Ya. Ajak teman-teman Anda. Nah, biar banyak, biar rame kita. Ya. Kenapa? Ini kita mengajak Anda, kalau ngasih tahu teman yang lain juga Anda mengajak orang lain menjadi pahlawan. Anda mengajak, ini dapat pahala juga Anda tuh, ya. Mudah-mudahan Anda bisa semua memberikan pencerahan, informasi yang positif bagi konsumen. Kalau misalnya konsumen tahu dari Anda,
bahwa dia punya hak, ya segala rupa itu adalah amal bakti Anda, pahalanya buat Anda, ya. Demikian gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya yang sudah hadir dan semoga semuanya bisa membuat video ini dan ajak teman-teman untuk ikut, ya. Sukses semuanya ya. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, Oke, terima tadi. kasih teman-teman yang udah mau hadir. Jangan lupa ikutin ya dan ajak teman-teman kalian untuk ngikutin lomba vlog. Jangan lupa daftar dan kasih tahu informasi mengenai websitenya ke teman-teman kalian ya, berbanyak yang daftar. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah mau ikut hadir di pembekalan pagi hari ini. Salam sehat, salam sukses, jaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, kita foto bersama dulu ya. Boleh dinyalain ininya, kameranya? Boleh dinyalain kameranya? Mbak Sofi, Mbak Vivi, Mas Adikin. Mbak Sofi, dinyalain boleh kameranya? Mbak Ilma. Oke, saya hitung ya. 1, tangannya ke atas ya. Genggam gini. Ya, jempol Pak. Jempol. Oh, gini. Ya. Konsumen berdaya tandanya, konsumen berdaya. Oke, sudah siap semua? Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah mau hadir. Semoga sukses ya untuk pembuatan video vlognya. Jangan lupa di-upload. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.